Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pembahasan mengenai tauhid sudah dibahas dalam kitab ini. Yang terakhir kita membahas mengenai mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Kalau nanti dilanjut ngajinya dalam kitab yang lain, Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, itu ada penjelasan mengenai kaifa nuhibbullaha wa rasulahu, bagaimana kita ini mencintai Allah dan mencintai Rasul. Tapi pagi hari ini yang dibahas adalah masalah khauf, rasa takut. Nah, kelihatannya sepele tapi ada beberapa penjelasan berkaitan dengan khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian awal penjelasan mengenai takut itu memberikan keterangan tentang makna. Khauf itu apa? Jawabannya, sautullah yasuqu bihi ibadahu ilal ilmi wal amal. Takut itu adalah ibarat cemeti, pecut yang dipakai untuk nyambuk hambanya, lalu orang itu lari. Lari kemana? Ilal ilmi wal amal, itu kepada ilmu dan amal. Jadi rasa takut itu diibaratkan begitu dalam sebuah kitab tauhid yang diterangkan mengenai khauf, takut. Sehingga ya, bedanya antara takut kepada Allah dan takut selain Allah itu sama-sama larinya, cuma larinya bisa beda-beda. Man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut kepada sesuatu, maka orang itu lari dari sesuatu yang ditakuti itu tadi. Tapi siapa yang takut sama Allah, orang itu lari mendekatkan diri kepada Allah. Nah, takut mendekatkan diri kepada Allah itu maknanya ibadah. Saya ulangi, man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut sesuatu, lari dari sesuatu yang ditakuti itu. Tapi siapa yang takut kepada Allah, maka lari mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mendekatkan diri kepada Allah itu adalah beribadah. Jadi kadang ada orang serius beribadah yang tidak seperti biasanya, ada orang yang khusyuk zahirnya beribadah, ada orang yang rajin beribadah. Itu dalam pandangan akidah kita, orang ini lagi punya rasa takut sama Allah. Nah, di situ ya penjelasannya ya. Ada lagi penjelasan, man khafa Allaha khafa kullu syai'in ya minhu ya. Jadi siapa yang takut sama Allah, maka yang lain-lain bisa takut sama orang itu tadi ya. Nah, gitu.
Nah kemudian masalah khauf ini itu disejajarkan dengan roja. Roja itu harapan, ya, khauf itu takut. Ada penjelasan berkaitan dengan hubungannya khauf dengan roja. Al khaufu war roja janahani, ibarat dua sayap, bihima yatirul muqarrabuna ila kulli maqamin mahmudin. Jadi antara khauf takut sama roja harapan ini disejajarkan ibarat janahani, ya, yatiru bihima. Jadi dua sayap yang dipakai orang itu untuk terbang, muqarrabuna ila kulli maqamin mahmudin, itu menjadi derajat yang paling tinggi. Jadi dua sayapnya ibarat dua sayapnya manusia, yaitu khauf sama roja. Khauf itu takut, roja itu harapan. Nah, gimana keterangannya? Kalau khauf, rasa takut, itu harus menonjol ketika orang masih produktif, masih muda, punya jabatan, punya fasilitas duniawi, segala-galanya punya. Nah kita bayangkan orang yang segala-galanya punya, satu tok yang nggak punya rasa takut. Ya, saya ulangi, masih muda, produktif, gagah, punya jabatan, punya fasilitas duniawi, bisa menentukan apa saja, satu tok yang tidak punya, yaitu apa? Takut sama Allah. Kira-kira dipakai apa? Fasilitas duniawinya tadi loh, dipakai apa? Oh nggak punya takut. Nah, jadi orang itu menjadi tentram, menjadi baik kalau insya Allah faham begini-begini. Masih muda mas, hati-hati. Oh ya pak, makanya saya punya rasa takut sama Allah sangat menonjol. Nah itu, khawatir akan jadi rem bagi orang itu. Tapi kalau masih muda, produktif, bisa menentukan apa-apa, punya jabatan ini macam-macam, satu tok nggak punya rasa takut sama Allah. Nah, lalu khauf disandingkan dengan roja, harapan. Harapannya kapan? Orang itu tidak muda terus, tidak selamanya punya jabatan, tidak selamanya sehat, tidak selamanya kuat. Ada masa-masa tidak punya jabatan, ada masa-masa tidak muda lagi. Kalau tidak muda lagi itu senior apa tua? Tua saja supaya lebih tajam, ya. Jadi kalau tidak muda lagi berarti tua. Kalau tidak sehat lagi berarti apa? Sakit. Ya, seperti saya kemarin. Ya, qadarullah, kata Pak Dokter Hamdan, ya, yang saya hormati, saya cintai, itu ada penyumbatan di sini. Ya, udah qadarullah. Itulah manusia, ya, nggak apa-apa, diterima saja. Kata Dokter Zakaria yang saya cintai, saya hormati, katanya sudah diperiksa macam-macamnya dari sisi ilmunya Pak Dokter penyakit dalam, nggak ada masalah. Setelah diajarkan cek dan diobati, tinggal ini. Ya, orang nggak boleh ngersuloh. Jadi tua itu sampean dan saya jangan getun. Tua kok getun, nah itu tidak boleh, ya. Ya, dinikmati, ya. Jadi orang tidak muda saja, tapi ada masa-masa tua. Ada tidak sehat saja, ada masa-masa tidak sehat. Tidak punya saja, ada masa-masa naudzubillah min dzalik tidak punya. Ini roja, harapan. Kemana? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nyambung. Ketika masih muda itu khauf, punya rasa takut. Ketika sudah mengalami masa uzur, itu roja, harapannya kepada Allah saja. Nah begitu, maka dalam kitab Tazkiyatun Nufus halaman 113 diterangkan khauf war raja, ya, janahani, ibarat dua sayap
antara takut dan harapan. Ya, yatiru bihima al-muqarrabun, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu menggunakan dua sayap. Ila kulli maqamin mahmudin, itu sampai pada derajat yang setinggi-tingginya. Orang biasa-biasa kayak kita semuanya itu kalau punya dua sayap itu insya Allah lebih mulia daripada orang yang punya jabatan setinggi-tingginya. Tapi tidak punya dua itu tadi, orangnya keren ya, tetapi tidak punya dua sayap yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah, naudzubillah min dzalik, itu lebih hina daripada manusia pada umumnya. Nah, para jamaah sekalian, lalu khauf itu dalam kitab-kitab tauhid itu dibagi menjadi macam-macam. Nah, ini yang saya bahas dengan kita semuanya. Pertama, di kitab itu memang tidak rinci Pak ya, nanti beberapa saja halaman berapa, itu bab 32 yang saya bahas ya. Pertama, khauf, rasa takut itu aspeknya tabi'i, naluriahnya manusia. Jadi ini kalau ada orang, sepinter-pinternya orang, sekuat-kuatnya orang, kalau mau diterkam binatang buas, lari apa diajak berkelahi kira-kira? Lari, takut. Boleh enggak takut yang begini ini? Mengurangi iman? Kalau orang ahli tauhid, ahli ibadah seperti menjenengan, ahli ibadah kepada Allah, lalu di depannya itu ada binatang buas, ya maka boleh dilawan binatang buasnya, ya modar. Satu orang mau dipukuli, naudzubillah min dzalik, 5 orang sama-sama tangan kosong, walaupun itu ahli ibadah, ahli ilmu, ahli tauhid ya, ya tetap lari. Itu namanya tabi'i. Dalam kitab itu ditulis la yunafi kamalal imani wa la yunafi kamalat tauhid. Tidak mengurangi kesempurnaan iman, juga tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Ini tabi'i, nalurianya manusia. Nah, di kitab tauhid itu di syarahnya Al-Qaulul Mufid, nah itu jangan bisa mengikuti ya. Itu diterangkan di dalam surat 28 ayat 20 dan 21. Ini tabi'i, di kitab itu tidak ada Pak, ambil di Quran aja Bu ya. Jadi saya ulangi, yang pertama khauf yang tabi'i. Tabi'i naluriahnya manusia. Kalau satu orang mau ditawur 10 orang ya lari, walaupun orang itu nabi sekalipun. Nah, ini diceritakan yang dipakai contoh Nabi Musa. Nabi Musa mau ditangkap Fir'aun dan tentaranya, dikejar-kejar, lari ketakutan. Sampean dan saya tidak boleh mengatakan, loh Nabi kok lari dikejar Fir'aun kok takut, Nabi kok gocik. Nah, itu tidak boleh ya, gocik itu namanya ya, penakut. Enggak, itu enggak apa-apa, itu manusiawi. Kata Al-Quran, waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Fakharaja minha khaifan yataraqabu qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Nah, ini yang ditirukan anak-anak sekarang itu ya, tapi tidak tepat. Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata. Ini ada orang yang memberitahu Nabi Musa. Jadi di situ diterangkan wajah rajulun min aqsal Madinah, dari luar kota, dari ujung kota tadi. Yas'a, lari ya, sa'i. Ya, sa'i itu kan lari ya. Ini yang sudah haji dan umrah mudah-mudahan diterima sama Allah SWT. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan ya. Lalu orang itu mengatakan apa kepada Nabi Musa? Lari dari ujung kota tadi, monggo.
Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Nah, sana. Para pembesar negeri ini sedang berunding. Qala, orang itu mengatakan, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika. Pembesar negeri ini sedang berunding, keputusannya membunuh kamu. Nah, coba saya tanya, pembesar negeri ini itu bahasa sekarangnya apa? Bahasa 2025. Pembesar negeri ini sedang berunding. Kesuwen sidang kabinet bidang politik dan keamanan. Keputusannya apa tadi? Musa diapakan? Mau dibunuh. Bunuh. Ini Pak, ya, di luar konteks tauhid, pertarungan antara yang hak dan yang batil itu sudah sejak zaman dahulu kala. Ketika ada orang meneriakkan yang benar, ngomong yang baik, meneriakkan yang jujur, itu dimusuhi banyak orang. Siapa musuhnya? Orang yang menikmati kebobrokan, ya, kebobrokan akidah, kebobrokan ekonomi, kebobrokan sistem hukum dan sebagainya. Ini bisa ditarik di mana-mana. Nanti ada judul A'da'u Tauhid, musuh-musuhnya Tauhid. Kenapa Nabi itu dimusuhi? Nah, begitu. Jadi orang itu tadi bergegas menyampaikan kepada Nabi Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Sesungguhnya pembesar negeri ini sedang berunding, ya, untuk membunuh kamu, ya, keputusannya membunuh. Lalu nasihatnya kepada Nabi Musa apa? Monggo. Maka keluarlah dari kota ini. Nah, lanjut. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang pemberi nasihat kepadamu. Musa, kamu keluar aja dari sini. Saya cuma memberitahu saja. Kira-kira ini wartawan senior ini, ya. Wartawan itu kan mesti tahu saja berita ini. Rakyat belum tahu, wartawan sudah tahu terlebih dahulu. Karena ngintip terus apa berita yang berkembang saat itu. Ternyata berita yang lagi viral, Musa mau diapakan? Bunuh. Nah ini loh, khaufnya, takutnya Nabi Musa itu gimana? Monggo. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut. Nah, Nabi kok takut? Tidak apa-apa. Ada orang mau ditangkap, ya, padahal dia tidak salah, tidak dosa, lari, menyelamatkan diri. Itu namanya khauf at-tabi'i, ya. Maka Nabi Musa sendiri keluar dari kota itu dalam keadaan takut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Padahal Nabi Musa itu orang baik, orang benar, utusannya Allah. Dua yang dilakukan, monggo. Waspada, kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Terus dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim itu. Jadi dua yang dilakukan Nabi Musa, ya tarokob, waspada. Jangan-jangan ini bolanya Fir'aun, jangan-jangan ini gerombolannya Fir'aun. Ya, waspada, jangan-jangan ada yang menangkap. Lalu berdoa. Senjatanya orang Islam itu berdoa. Silahul mu'min ad-du'a silahul mu'min. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang apa? Zalim. Saya tanya, Nabi Musa diselamatkan enggak? Caranya Allah menyelamatkan Nabi Musa gimana? Apakah Nabi Musa itu diungsikan di negara lain? Enggak. Apakah Nabi Musa diberi mukjizat yang enggak bisa dilihat oleh Fir'aun? Enggak. Apa? Fir'aun yang ditenggelamkan. Selesai. Ini bukan berlaku hanya pada Nabi Musa dengan Fir'aun, tapi siapa saja, zaman kapan saja. Sekuat-kuatnya orang itu kalau melawan senjatanya umat Islam, tadi katanya selamatkan aku dari orang yang apa? Zalim. Nah, itu diturukan di masjid-masjid itu, kecuali Masjid Al-Manar enggak ada.
wa asyghilil zalimin bizzalimin, ada begitu ya, wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diulangi lagi gimana itu? Wis nanti lain kali aja. Wa asyghilidz zalimina bidzalimin. Ya Allah, orang yang zalim itu sibukkan mereka menzalimi sesama sahabatnya sendiri, jangan menzalimi kita. Ya, atau dengan bahasa lain, jangan kita dijadikan sasaran kezaliman mereka. Nah, wis, kita tinggalkan satu model khauf. Yang kedua, model khauf yang kedua, ayat trukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'dhin nasi. Orang punya rasa takut, tapi takutnya itu apa? Meninggalkan kewajiban karena takut sesama manusia. Saya ulangi, meninggalkan kewajiban karena takut sesama manusia. Ayat trukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'dhin nasi. Jadi orang tidak melakukan kewajiban karena punya rasa takut kepada sesama manusia. Ini yunafi kamalal imani, itu mengurangi kesempurnaan iman. Misalkan bukan kita, ya, Mas nggak poso, sini nggak ada orang yang poso Pak, kalau saya poso itu malah diintimidasi, daripada begitu wis gak poso ae pisan. Jadi meninggalkan kewajiban karena takut orang. Tak beri contoh yang rada merangsang berpikir. Nek ini mesti seneng kabeh. Tapi ini bukan politik ya. Dulu ya, ketika presiden yang kemarin sudah lengser itu mau berakhir masa jabatannya, mohon maaf ini bukan politik ya, ada wacana pejabat kesana kemari ngomong ini 3 periode, keinginan rakyat. Nah begitu, membawa data, big data, ini big data, data besar, rakyat menghendaki 3 periode. Rakyat siapa? Karena itu gagal, ditentang oleh para petinggi politik di negeri ini ya. Lalu wacana berikutnya pemilu ditunda ya, kan begitu tuh ya. Ada apa hubungannya dengan ini? Ini terus ada organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah, Pak Muti, hasil rapat pimpinan pusat Muhammadiyah dengan tegas menolak jabatan presiden 3 periode. Harus ada yang berani ya. Yang lain ngomong ya masuk akal juga, kalau ada 3 periode masuk akal juga. Nah kalau orang yang ngomong begitu itu kira-kira ya saya nggak suudon oleh biro, nah, atau apa wani biro ini temenan. Tapi PP Muhammadiyah Pak Muti, Profesor Muti memberikan pernyataan pers hasil keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah di bidang politik, mengatakan, menyebutkan menolak jabatan presiden 3 periode. Mengapa? Berlawanan dengan konstitusi, karena konstitusinya yang tertinggi jabatannya 2 periode. Lalu mengharapkan jadilah negarawan yang baik. Presiden itu disumpah jabatannya nama Allah untuk mengikuti konstitusi, dan konstitusinya 2 periode. Selesai sudah, maka tidak boleh takut. Itu namanya orang takut kalau tidak menyampaikan sesuatu yang baik dan benar, takut kepada umat dan masyarakat ya, karena meninggalkan kewajiban. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban. Nah, coba dilihat ada di dalam surat An-Nisa ayat 97.
Innallaha bukan begitu. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ini buktinya khauf yang kedua, yaitu orang takut kepada sesama manusia karena lalu meninggalkan kewajiban. Mengapa kau meninggalkan kewajiban? Karena takut pada manusia. Surat An-Nisa ayat 97. Monggo. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat, Artinya orang ini mati, terus dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri, mati banyak dosa. Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Orang yang mati tapi masih membawa dosa. Ditanya sama malaikat. Lanjut. mereka para malaikat bertanya, Apa pertanyaannya malaikat? bagaimana kamu ini? Qalu fima kuntum, Pak, Bu, gimana ini ceritanya itu? Sampai ini mati kok sampai masih banyak membawa dosa ini loh. Ceritanya piye? Jawabannya orang itu, Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. nah ini walaupun ayat ini konteksnya orang-orang muslim yang tidak ikut hijrah, lalu diintimidasi sama orang kafir, lalu nggak ibadah. Kunna mustad'afina fil ardi, kami orang yang tertindas. Kata malaikat, lanjut. Mereka para malaikat bertanya, Apa pertanyaannya malaikat? bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah berpindah di bumi ini? Buminya Allah itu kan luas, kamu kan bisa pindah dari situ. Kalau di satu daerah, satu kota, satu desa kamu tidak bisa menjalankan syariat Islam, jangan ditinggalkan syariat itu karena kamu takut, pindah dari situ. Nah ini umat Islam harus punya gerakan begitu. Kalau di satu daerah itu saudara kita diintimidasi, ya jangan di situ, pindah, lalu tidak menjalankan syariat. Ini khauf yang kedua. Khauf yang ketiga, ya, khauf yang ketiga itu adalah apa? Takut kepada bayangannya sendiri, takut kepada tauhid, takut kepada berhala. Saya beri contoh, Mas, biasanya sampai keluar dari rumah itu kan lewat sini. Iya Pak, sekarang enggak lewat situ. Kenapa? Saya takut ya. Takut apa? 4 hari yang lalu itu ada orang meninggal di situ. Makanya saya enggak lewat situ. Nanti kalau sudah 40 harinya, nah baru saya lewat situ. Saya tanya, yang mirip-mirip begitu ada enggak di masyarakat? Banyak. Banyak. Orangnya ikut ngaji? Tidak. Enggak. Itu di samping itu tatoyur juga masuk di sini, khauf, takut. Nah ini sekarang ini coba saya tanya, ini mesti ngerti semuanya. Ini bulan apa ini? Sofar. Safar. Bulan Safar. Bulan Safar itu bulan yang keberapa? 2. Apakah di bulan Safar itu ada Rabu pertama? Enggak ada. Rabu pertama ada enggak? Ya, Ada. Rabu kedua? ada. Rabu ketiga? Ya, Rabu keempat? ya. Kalau rebunya itu cuma 4 kali, berarti rebu keempat itu rebu? Pekasan. Kalau sampai ngomong gitu itu tidak layak. Kata orang rebu, lalu orang punya rasa takut di rebu keempat itu syirik, itu warisannya jahiliyah. Udah saya omongkan di mana-mana, nggak peduli dengan orang, ya, nggak ada. Coba baca di kitab apa namanya Syarhu Masailil Jahiliyah, itu pikiran jahiliyah. Nabi sudah melarang la adwa walat tiaro. Yang ketiga walas sofar. Tidak ada bulan Safar yang bisa menimbulkan mara bahaya. Jadi musibahnya Allah itu datang kapan saja.
Di sepanjang ini saya dengarkan ada masjid yang sore hari Selasa sore, yang besoknya itu hari Rabu keempat, itu diumumkan, ibu-ibu, bapak-bapak, besok itu adalah Rabu terakhir, berarti Rabu Wekasan. Nanti malam mari kita berdoa sama-sama ke masjid. Doanya silakan aja, tapi keyakinannya dengan Rabu Wekasan menjadi salah, tidak ada. Nah, orang yang takut begini-begini itu tadi, ya, atau anak muda punya duit mau beli rumah, ternyata rumahnya setelah dipelajari dilihat rumahnya itu menghadap ke utara, enggak jadi dibeli. Mas, kasih tunggu kenapa? Sudah saya lihat Pak, akses jalannya juga enak, ya, tidak ada banjir di situ, lingkungannya juga baik. Tapi ternyata rumahnya menghadap ke utara. Loh kenapa? Saya takut. Nah, takut apa Mas? Saya itu lahirnya Lebo Legi, istri saya Jumat Pahing. Nah, Lebo Legi sama Jumat Pahing itu petang bolo wolu. Bener gak? Jangan dipercaya, ini ngawur gitu. Lalu nggak jadi Pak. Nah, itu namanya takut itu adalah syirik. Yunafi kamalat tauhid, itu bisa mengurangi tauhid kepada Allah. Di dalam Al-Quran itu, di kitabnya itu ada surat Al-Imran, innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ahu. Itu setan yang menakut-nakuti teman-temannya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut mereka dan takutlah kepada aku kalau kamu orang yang apa? Beriman. Jadi takut model-model begitu itu setan semuanya. Tapi kalau diiyakan, diikuti, malah orang itu tunduk kepada setan, dan itu syirik. Ini yang dibahas di tauhidnya itu. Kalau yang tabi'i seperti Nabi Musa itu tidak apa-apa. Kalau orang meninggalkan kewajiban lalu tidak meninggalkan kewajiban karena takut manusia, itu mengurangi iman, ya, tidak sempurna. Tapi kalau ini bisa menghilangkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak boleh itu, ya. Dan itu insya Allah masih ada di masyarakat, ya. Terakhir yaitu takut kepada Allah. Nah, ini juga penting. Lalu orang itu kalau takut kepada Allah itu tadzallul wa ta'zim, merendah-rendahkan diri dan mengagungkan Allah. Kalau takut kepada Allah, khauful ibadah, itu takut yang aspeknya ibadah, ya, tadzallul wa ta'zim, wal khudu', dan tunduk. Wa huwa ma yusamma khauf asir, itu yang disebut dengan takut secara rahasia, takut kepada Allah. Lalu orang itu lari kepada ibadah, lalu ibadah itu aspeknya merendah-rendahkan diri dan mengagungkan kepada Allah. Di dalam surat At-Taubah itu banyak ayatnya yang dijelaskan, ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah faulaika ayyakunu minal muhtadin. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Surat At-Taubah di kitab itu ada, ya, bagian atau bab yang ke-32. Innama ya'muru masajidallah, surat At-Taubah 18. Sesungguhnya hanyalah orang yang memakmurkan masjid. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, terus serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Nah, takut kepada Allah ini aspeknya ibadah. Kalau aspek ibadah itu iman kepada Allah, wal yaumil akhir, mendirikan sholat dan seterusnya, ya. Kalau bisa begitu, menjadi apa orang itu? Fa'asa ayyakunu minal muhtadin. Monggo.
maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini jenengan diberi nasihat sama Nabi. Orang itu kalau sudah takut sama Allah, mohon maaf, jangan menjadi manusia itu jadi pertimbangan. Ya apa aku ngelakoni syariat ini, engko nanti dilokno wong. Itu tidak punya rasa takut sama Allah. Itu nasihatnya Nabi begitu. Coba dilihat halaman 117 di dalam hadis, diriwayatkan hadis marfu dari Abi Sa'id. Inna min dha'fil yaqin an turdhiyan nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillahi wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallahu. Inna rizqallahi la yajurru khirsu kharisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Monggo. Sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan, termasuk lemahnya iman seseorang apabila kamu mencari keridhaan manusia dengan mengabaikan kemurkaan Allah. Jadi yang dicari itu manusia, ya, bukan Allah. Tapi termasuk kelemahan iman kalau orang itu mencari ridhonya manusia, tapi Allah tidak ridho, Allah marah. Itu lemah iman seseorang, kata Nabi begitu, ya. Kemudian memuji mereka atas rezeki yang diberikan oleh Allah, ini termasuk kelemahan iman juga. Coba saya cek, nanti ada penjelasan kitabnya. Memuji seseorang karena rezeki yang diberikan oleh Allah. Tak kasih contoh saja. Ini ada anak muda, bisnis sukses, bisnis lagi sukses, bisnis lagi sukses. Belum 2 tahun dia merintis bisnis, sudah punya 3 bidang usaha. Lalu orang tuanya ditanya, Pak, Bu, Ibu putranya sampai sukses, usianya belum 40 tapi sudah sukses ini, sukses ini, sukses ini. Kira-kira jawaban orang tuanya itu apa? Apakah A atau B? A, memang anak saya itu mulai kecil pinter cari duit. A. B, oh anak saya itu dimudahkan oleh Allah meraih rezekinya. Kira-kira masyarakat jawabannya A apa B? Masyarakat A. Sampean? Hebat. Kalau anak saya itu pinter Pak cari duit, itu yang dipuji-puji itu adalah anaknya. Tidak begitu di tahun itu. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Nanti baru 40 itu ada begitu, 41, 42, ya. Nah itu kalau orang itu sukses rezekinya, jangan orang yang dipuji. Itu salah semuanya ternyata di masyarakat itu. Itu Nabi yang bilang itu tidak boleh. Nah ini juga begitu, kelemahan iman itu salah satunya adalah antatumahum wa antahmadahum ala rizqillahi. Memuji dia karena rezeki yang Allah berikan, enggak karena Allah, ya. Inna rizqallah wa antatumahum ala ma lam yu'tikallahu. Dan mencela seseorang karena Allah belum memberikan. Inna rizqallahi la yajurru khirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Sesungguhnya rezeki Allah itu tidak akan oleh ketamaan orang yang tamak, dan tidak pula dapat digagalkan oleh orang yang benci. Jadi setamak-tamaknya orang itu nggak bisa. Kalau Allah tidak menghendaki orang dimudahkan, orang diberi sekian, itu semuanya dalam iman kita adalah Allah. Kewajiban kita adalah mencari. Terakhir, Aisyah radhiyallahu anha, ya, sanadnya dari Ibnu Hibban hadisnya, Nabi mengatakan, manil tamasa ridallah bisa nas. Ini kaitannya dengan takut sama Allah tadi, ya. Manil tamasa ridallah bisa nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Jadi barang siapa yang berusaha mendapatkan ridhonya Allah sekalipun dengan risiko kemarahan manusia. Jadi yang dicari itu ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Tidak apa-apa Allah ridho, yang penting Allah itu ridho, walaupun orang lain tidak ridho. Ada kebaikan, ada syariat, ada sunnah Nabi dilaksanakan, tapi dibenci banyak orang. Tidak apa-apa, yang penting Allah ridho, gitu loh, ya. Maka Allah juga akan meridhoi dan menjadikan manusia itu ridho kepadanya.
Sebaliknya, wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillahi sakhitallahu alaihi wa asqata alaihi nas. Dan barang siapa berusaha mendapatkan ridhonya manusia dengan melakukan atau menimbulkan kemarahannya Allah, maka Allah juga murka kepadanya dan menjadikan manusia yang lain juga murka. Jadi yang terakhir itu khauf, rasa takut adalah harus hanya semata-mata dikembalikan kepada Allah. Dan orang itu kalau punya rasa takut sama Allah, lari menjadi orang itu ibadah. Dan ibadah itu karakternya adalah tadzallul wa ta'dzim, yaitu merendah-rendahkan diri kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itu aja, nanti kita lanjutkan membahas mengenai tawakal, ya, tawakal kepada Allah. Jadi bab 31, 32, 33 dan seterusnya itu bahas begini-begini. 33 tawakal, 34 itu tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah. 35 itu as-sabru ala aqdarillah. 36 riya, 37 iradatul insan bi amali dunia. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.